Perbandingan atau rasio. Perbandingan atau biasa disebut dengan istilah rasio adalah membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara sederhana. Perbandingan dapat dinyatakan dengan 3 cara berbeda, yaitu menggunakan pecahan, contohnya 3/4, atau menggunakan dua bilangan yang dipisahkan oleh titik 2, misal 3/4. Nah, di sini ada tanda titik 2 ya. Bacanya bukan 3/4, tapi 3/4. Pada perbandingan kita bacanya banding, bukan 3/4, tapi 3/4. Atau menggunakan cara ketiga, dua bilangan yang dipisahkan oleh kata dari, misalnya 3/4. Nah, itu 3 cara berbeda untuk menyatakan perbandingan. Bagaimana cara membuat perbandingan dari suatu permasalahan yang diberikan? Nah, di sini saya punya contohnya. Contoh, Leo memiliki 15 kelereng dan Nana memiliki 24 kelereng. Tentukanlah A. Perbandingan banyak kelereng Leo terhadap banyak kelereng Nana. Yang B. Perbandingan banyak kelereng Nana terhadap banyak kelereng Leo. Dan yang C. Perbandingan banyak kelereng Leo terhadap seluruh kelereng. Kita buat penyelesaiannya. Jawab. Kita mulai dari yang A. Yang ditanya adalah perbandingan banyak kelereng Leo terhadap banyak kelereng Nana. Perhatikan di sini yang pertama disebutkan adalah banyak kelereng Leo terhadap banyak kelereng Nana. Maka yang kita tuliskan di penyelesaian pun perbandingannya dimulai dari banyak kelereng Leo dulu. Banyak kelereng Leo, atau saya singkat kelereng Leo saja, banding, ingat ya, titik 2 kita baca banding pada bab perbandingan ini. Banding banyak kelereng Nana. Berdasarkan soal, banyak kelereng Leo adalah 15. Banding kelereng Nana banyaknya 24. Nah, selanjutnya 15 dan 24 ini bisa kita buat lebih sederhana. Bagaimana menyederhanakannya? Menyederhanakannya kita bagi, dan pembaginya itu harus membagi habis kedua bilangan. 15 dan 24 sama-sama habis dibagi oleh bilangan berapa? Misal kita pilih 2. 24 dibagi 2 itu hasilnya 12. Jadi 24 habis dibagi 2. Bagaimana dengan 15? 15 kalau dibagi 2 hasilnya adalah 7. Tapi bersisa 1. Jadi dia tidak habis membagi 15. Kalau begitu jangan dibagi 2. Kita pilih bilangan lain yang bisa membagi habis kedua bilangan. Salah satunya adalah 3. 3 habis membagi kedua bilangan. 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. Kemudian 24 dibagi 3 hasilnya adalah 8. 5/8. Apakah masih ada pembagi lagi yang bisa membagi kedua bilangan sehingga bentuknya bisa lebih sederhana? Nggak ada ya. 5/8 ini sudah sederhana. Kalau begitu perbandingannya sampai di sini sudah selesai. Tinggal kita buat kesimpulan. Jadi, perbandingan banyak kelereng Leo terhadap banyak kelereng Nana adalah 5/8. Nah, seperti ini. Mudah ya untuk perbandingan. Kita lanjut ke soal yang B. Pada soal B, pertanyaannya mirip seperti yang A. Hanya saja yang ditanya perbandingan banyak kelereng Nana terhadap banyak kelereng Leo. Kalau di A tadi, Leo dulu yang disebutkan baru Nana, sedangkan di yang B, Nana dulu baru Leo. Maka di penyelesaian pun kita tuliskan sesuai dengan yang ditanyakan. Kita tulis yang duluan adalah kelereng Nana. Banyak kelereng Nana dibanding banyak kelereng Leo. Jadi dalam menentukan perbandingan nggak boleh sembarangan ya. Siapa yang disebutkan duluan, itu pemilik perbandingan yang awal. Banyak kelereng Nana adalah 24. Dibanding banyak kelereng Leo,
15. Tinggal kita sederhanakan. Sama-sama bisa dibagi 3, 24 dibagi 3, 8, dibanding 15 dibagi 3 adalah 5. Nah, ini bentuk sederhananya. Tinggal buat kesimpulan. Jadi, perbandingan banyak kelereng Nana terhadap banyak kelereng Leo adalah 8:5, atau bisa kita tulis sebagai 8/5 karena perbandingan tadi bisa kita tulis dalam bentuk pecahan. Nah, ini dia. Jadi dia kebalikannya. Ketika Leo dibanding Nana, kelereng Leo dibanding kelereng Nana hasilnya 5:8. Ketika sebaliknya kelereng Nana dibanding kelereng Leo hasilnya 8/5. Jadi ketika buat perbandingan perhatikan baik-baik pertanyaannya ya. Nah, selanjutnya ke yang C. Perbandingan banyak kelereng Leo terhadap seluruh kelereng. Kita buat yang C. Banyak kelereng Leo dibanding seluruh kelereng. Amati soal. Berapa banyak kelereng Leo? Kelereng Leo banyaknya 15. Dibanding seluruh kelereng. Berapa seluruh kelereng? Seluruh kelereng tinggal kita jumlahkan aja. Kelereng Leo ditambah kelereng Nana. Banyak kelereng Leo 15 dan kelereng Nana 24. Nah, selanjutnya kita sederhanakan. 15 dibanding 15 tambah 24, 39. Kita sederhanakan. 15 dan 39 bisa sama-sama dibagi 3. Kita peroleh 15 dibagi 3, 5. Dibanding 39 dibagi 3 hasilnya adalah 13. Nah, ini dia. Inilah perbandingan kelereng Leo terhadap seluruh kelereng. Kemudian perhatikan perbandingannya itu ketika kelereng Leo dibandingkan kelereng Nana hasilnya 5:8. Ketika kelereng Nana dibanding kelereng Leo tinggal dibalik ya, 8:5. Jadi perbandingannya tetap. Kemudian ketika seluruh kelereng itu adalah jumlah kelereng Nana dibanding jumlah kelereng Nana dan Leo. Jadi perbandingannya tinggal ditambah sebenarnya. 8 tambah 5 hasilnya adalah 13. Tuh, sama kan? Apabila kalian ingin mengambil ringkasnya. Nah, selanjutnya pada contoh yang ada ini kita menentukan perbandingan yang besaran atau satuannya itu sama. Memiliki 15 kelereng, 15 buah kelereng dan 24 kelereng. Jadi satuannya itu sama unitnya. Nah, bagaimana apabila yang dibandingkan itu satuannya berbeda? Simak contohnya pada penjelasan selanjutnya. Contoh 2, Ita dan Doni adalah teman sekelas. Rumah Ita berjarak sekitar 500 meter dari sekolah. Rumah Doni berjarak sekitar 1,5 km dari sekolah. Berapakah perbandingan jarak rumah Ita dan Doni dari sekolah? Kita buat penyelesaiannya. Jawab. Yang ditanyakan adalah perbandingan, dan yang dibandingkan adalah jarak rumah Ita dibanding jarak rumah Doni dari sekolah. Dari soal kita peroleh informasi bahwa jarak rumah Ita dari sekolah adalah 500 meter dan jarak rumah Doni dari sekolah adalah 1,5 km. Nah, perhatikan dua perbandingan yang kita punya. Dua perbandingan ini menggunakan besaran atau satuan yang tidak sejenis. Jarak rumah Ita dinyatakan dalam satuan meter, sedangkan jarak rumah Doni dalam satuan kilometer. Untuk menyederhanakan perbandingan, syarat utamanya itu satuannya harus sama. Jadi bagaimana apabila satuannya tidak sama seperti ini? Jika satuannya tidak sama, maka harus kita ubah terlebih dahulu supaya sama. Kalian tentu masih ingat tangga untuk mengkonversi satuan jarak ya, seperti ini. Diawali dari kilometer, hektometer, kemudian di sini dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan yang paling bawah adalah milimeter. Tentu kalian masih ingat ya, ketika turun satu tangga, maka dia dikali 10.
Tapi apabila dia turun 2 tangga, maka dia dikali berapa? Kali 100. Apabila dia turun 3 tangga, masih ingat kali berapa? Jangan bilang kali 30 loh ya. Kali 1000. Jadi nolnya nambah 1. Turun 1 tangga, nolnya 1, 10. Turun 2 tangga, pengalinya 02, 100. 3 tangga, nolnya ada 3 untuk pengali. Atau kalau dia naik, maka dia dibagi. Nah, selanjutnya kita akan mengubah satuan 500 meter dan 1,5 km. Mau kita jadikan apa nih satuannya? Kita samakan jadi apa? Kalian bisa mengubahnya sama-sama menjadi meter atau sama-sama menjadi kilometer. Saran saya paling mudah mengkonversinya itu adalah mengubah kesatuan yang lebih rendah, yang lebih bawah. Seperti kilometer dan meter. Kilometer ada di atas, meter ada di tangga yang lebih bawah. Akan lebih mudah penyederhanaannya apabila diubah ke tangga yang lebih bawah. Jadi di sini saya memilih mengubah ke meter. Karena mengubah ke meter, 500 meter sudah sesuai, yang akan kita ubah adalah 1,5 km. Kilometer ke meter. Dari kilometer ke meter itu turun. Turun berapa tangga? Kita lihat. Dari kilometer ke meter 1, 2, 3. Jadi dia turun 3 tangga. Kalau turun maka dia dikali. Berarti mengubah kilometer ke meter dia dikali. Kali berapa? Karena turun 3 tangga dia dikali 1000. Bagi kalian yang masih kesulitan untuk mengalikannya, bisa dikali seperti ini, 1,5 kali 1000. Kali 1000 itu saya kali 1 aja, nolnya kita simpan dulu biar mudah. 1 kali 5, 5, 1 kali 1, 1. Komanya kita abaikan dulu. Kita masukkan 3 nol yang kita simpan. Sekarang berapa angka di belakang koma? 1. Maka di sini 1, baru di sini komanya. 1500, 0. 0 di belakang koma boleh dibuang. Sehingga 1,5 km itu sama saja dengan 1500 meter. Semoga kalian masih ingat cara mengubahnya ya. Ini pernah kalian pelajari di tingkat sebelumnya. 500 meter tetap karena kita memilih mengubah ke meter, banding 1,5 km diubah menjadi meter, hasilnya adalah 1500 meter. Nah, selanjutnya kita sederhanakan. Di sini satuannya udah sejenis. Yang ini satuannya meter, ini pun satuannya meter. Kita sederhanakan, kita buang satuannya, meter dan meter kita coret. Kemudian 500 dan 1500 sama-sama kita bagi 100, dicoret 2 nol, dicoret 2 nol juga. Adil ya. Perlakuan di ruas kiri dan ruas kanannya sama, sehingga diperoleh 5 banding 15. Nah, selanjutnya 5 banding 15. Apakah sudah sederhana atau masih bisa kita sederhanakan lagi? Masih bisa ya. Sama-sama kita bagi berapa nih? 5 dan 15 sama-sama bisa dibagi 5. 5 dibagi 5 hasilnya 1, 15 dibagi 5 hasilnya 3. Inilah perbandingan jarak rumah Ita dan Doni dari sekolah. 1 banding 3. Jika ditanya perbandingan jarak rumah Doni dibanding rumah Ita, maka jawabnya 3 banding 1. 1 banding 3 ini bisa juga kita tulis sebagai 1/3. Boleh ya? Nah, seperti itu cara menentukan perbandingan apabila satuannya berbeda. Jadi harus diubah menjadi sama. Jadi perbandingan bisa kita sederhanakan apabila satuannya sama. Nah, biasanya untuk menyamakan satuan maka kalian harus ingat kembali materi yang pernah kalian pelajari sebelumnya. Ada beberapa konversi satuan yang harus kalian ingat. Yang pertama yang biasa muncul itu istilah lusin. 1 lusin itu sama dengan 12 buah. Kemudian ada istilah 1 gross. Tahu nggak 1 gross? 1 gross itu banyaknya adalah 12 lusin atau 144 buah. Kemudian ada lagi 1 kodi. 1 kodi itu banyaknya 20 buah. Nah, ini beberapa istilah yang harus kalian ketahui untuk menentukan banyak jumlah benda. Karena apabila satuannya berbeda, misal yang dibandingkan itu menggunakan lusin dan menggunakan gross, maka harus disamakan dulu. Nah, informasi ini sangat bermanfaat untuk kalian menyamakan satuannya. Nah, selain itu saya punya beberapa informasi lainnya. Biasa juga menggunakan satuan berat. 1 kilo itu sama aja dengan 10 ons. 1 ons itu setara dengan 100 gram. Dan 1 kilo setara dengan 1000 gram. Selain itu ada istilah 1 pon. Nah, ini mungkin agak langka di kuping kalian ya. 1 pon itu sama dengan 5 ons atau setengah kilo. Kemudian ada istilah kuintal.
Berapa 1 kuintal? 100 kilo. Dan ada istilah ton. 1 ton sama dengan 10 kuintal atau sama saja nilainya dengan 1000 kilogram. Nah, ini beberapa informasi yang bisa saya bagikan untuk membantu kalian menyelesaikan perbandingan yang satuannya berbeda. Selain itu harus ingat juga konversi waktu ya. 1 jam itu 60 menit, 1 menit 60 detik, 1 jam 3600 detik. Itu juga harus kalian ketahui. Siapa tahu kalian ketemu dengan perbandingan yang menggunakan satuan waktu. Oke, begitulah cara menentukan perbandingan yang besarannya sama ataupun yang berbeda. Jadi harus disamakan ya. Nah, selain itu di sini saya masih punya contoh berikutnya. Dalam perbandingan kalian biasa akan dihadapkan dengan soal di mana pada soal itu diketahui perbandingan. Kemudian ditanyakan nilai yang sebenarnya. Seperti apa sih maksudnya? Simak contohnya pada penjelasan berikutnya. Contoh ketiga. Uang Ani 3/4 dari uang Rita. Jika uang yang dimiliki Ani Rp120.000, maka berapakah uang yang dimiliki Rita? Nah, ini merupakan contoh soal yang sering muncul pada materi perbandingan atau rasio ini. Bagaimana menyelesaikan soal yang seperti ini? Untuk menyelesaikannya, kita buat seperti ini. Jawab. Perhatikan dari soal diinformasikan bahwa uang Ani 3/4 dari uang Rita. Nah, di sini perbandingannya dinyatakan dengan pecahan, tidak seperti contoh yang di awal tadi menggunakan titik 2. Kalau seperti ini, kita dapat mengubah perbandingan yang dinyatakan pecahan ini menggunakan perbandingan yang dinyatakan menggunakan titik 2. Seperti ini. Uang Ani dibanding uang Rita. Kenapa sih di sini saya tuliskan uang Ani dibanding uang Rita? Kenapa nggak uang Rita aja dibanding uang Ani? Kenapa harus Ani duluan, bukan Rita yang duluan? Itu dilihat dari informasi yang diberikan. Di sini 3/4. Yang disebut duluan adalah uang Ani. Uang Ani 3/4 dari uang Rita. Itu artinya uang Ani dibanding uang Rita adalah 3/4. Jadi yang disebutkan duluan miliknya di atas, kemudian yang disebut di belakang miliknya ada di bagian bawah. Nah, seperti itu. Untuk mengubah perbandingan bentuk pecahan ke bentuk yang menggunakan titik 2. Nah, untuk memecahkan soal ini, saya akan buat skema seperti ini supaya lebih mudah. Dari soal kita memperoleh informasi perbandingan yang diketahui dan uangnya. Perbandingan dan uang. Kemudian yang dibandingkan itu adalah uang milik Ani dan uang milik Rita. Perbandingannya, informasi perbandingan yang diberikan, uang Ani perbandingannya 3 dan uang Rita perbandingannya adalah 4. Dari sini. Uang Ani perbandingannya 3 dan Rita adalah 4. Nah, selanjutnya di soal juga diinformasikan bahwa uang yang dimiliki Ani itu 120.000. Yang sebenarnya, bukan perbandingan, tapi sebenarnya. Kemudian uang Rita, berapa uang Rita? Uang Rita itu yang ditanyakan. Kita misalkan sebagai N. Misalkannya nggak mesti N ya, kalian mau dimisalkan sebagai R boleh, sebagai X boleh, apa saja silahkan. Jadi dari sini kita memperoleh informasi saat perbandingannya, nilai perbandingannya 3, nilai uangnya 120.000. Saat perbandingannya 4, berapakah nilai N? Berapa nilai N? Untuk mencari nilai N caranya mudah sekali. Amati baik-baik ya. Perhatikan tanda panah ini. Tanda panahnya saya ubah menjadi sama dengan di bawah sini. Kemudian amati ruas kiri. Ada 3 dan 4. Saya ubah ke dalam bentuk pecahan menjadi 3/4. Kemudian di kanan tanda panah ada 120.000 dan N. Kita ubah menjadi 120.000 per N. Mudah ya. Mengubah dari bentuk ini menjadi bentuk ini sangat mudah. 3/4 di sebelah sini. Tanda panah menjadi sama dengan 120.000 per N. Jadi seperti ini.
Kemudian, ketika kalian menemukan bentuk yang seperti ini, langkah selanjutnya adalah kali silang. Kali silang itu gini. Yang penyebut di sebelah kanan dikalikan dengan pembilang di kiri, 3 dikalikan dengan N, dan 4 dikalikan dengan 120.000. Kita kalikan 3 kali N, hasilnya adalah 3N, sama dengan 4 dikali 120.000, hasilnya adalah 480.000. Kemudian yang kita cari adalah N, bukan 3N. 3N artinya 3 kali N. Kita pindah 3-nya menjadi pembagi. 480.000 dibagi 3. Apabila kalian bagi dengan cara bersusun dan kalian bagi dengan benar, maka akan kalian peroleh hasil baginya adalah 160.000. Nah, inilah nilai N. Jadi nilai N-nya adalah 160.000. N tadi apa? N tadi adalah uang Rita. Tinggal kita buat kesimpulan. Jadi uang yang dimiliki Rita adalah 160.000 rupiah. Kita tambahkan Rp-nya karena dia berupa mata uang. Jadi uang kita masukkan satuannya ya, pakai rupiah. Nah, seperti itu. Mudah ya? Semoga bisa kalian pahami. Nah, selanjutnya ada satu contoh soal lagi yang juga sangat sering muncul pada materi perbandingan ini. Soalnya biasa diberikan perbandingan sama seperti soal ini, tapi yang diketahui malah jumlah dan selisih. Seperti apa? Simak pada contoh selanjutnya. Sebelum ke contoh 4, ayo yang belum subscribe dulu ya, dan jangan lupa like. Contoh keempat, perbandingan umur Ayah dan Dito adalah 5:2. Jika selisih umur mereka adalah 27 tahun, berapakah umur Dito? Kita buat caranya seperti di contoh 3 tadi. Kita tuliskan terlebih dahulu perbandingan yang diketahui. Dari soal kita memperoleh informasi perbandingan umur Ayah dibanding umur Dito adalah 5:2. Nah, kemudian untuk menyelesaikan soal ini kita buat skemanya seperti ini. Perbandingan dan umur. Kemudian umur yang dibandingkan itu adalah umur Ayah dan umur Dito. Perbandingan untuk Ayah 5 dan untuk Dito 2. Kita masukkan di sini. Kemudian dari soal diberikan informasi bahwa selisih umur mereka 27 tahun. Di sini adanya untuk poin Ayah dan Dito tidak ada selisih, maka kita tambahkan di bawah sini selisih. Selisih umur mereka adalah 27 tahun. Jadi kita masukkannya di bagian umur. Karena 27 tahun ini adalah umur sebenarnya, bukan perbandingan. Kemudian untuk selisih, perbandingannya tidak diberitahu pada soal, jadi kita buat sendiri. Namanya selisih, maka dia dikurang. Kurangkan aja perbandingan dari perbandingan Ayah dan Dito. 5 kurang 2. Nah, ini perbandingan untuk selisih umur mereka. Untuk selisih, perbandingannya adalah 5 kurang 2, umurnya selisih umur mereka 27 tahun. Nah, kemudian yang ditanya berapakah umur Dito? Nah, umur Dito ini yang ditanya berapa umurnya. Kita nggak tahu berapa umur Dito. Kita misalkan saja sebagai D. Atau kalian mau pakai simbol lain juga boleh. Nah, selanjutnya tinggal kita buat penyelesaiannya. Tanda panah ini kita ubah menjadi sama dengan. Kemudian di ruas kiri kita tinggal ambil bilangan yang kita gunakan. 2/5 kurang 2. Di ruas kanan ada D/27. Setelah itu sampai di sini masih ingat apa langkah berikutnya tadi? Tinggal kita sederhanakan. 2/5 kurang 2 itu 3 sama dengan D/27. Nah, selanjutnya sampai sini diapakan? Ayo, sampai sini kita kali silang. 3 dikali D, 2 dikali 27. 3 dikali D hasilnya adalah 3D, 2 dikali 27 hasilnya adalah 54. Yang kita cari adalah D. Maka
maka 3-nya kita pindahkan. 3D artinya 3 kali D, ketika kita pindahkan dia menjadi pembagian. 54 dibagi 3. Jika kalian bagi dengan cara bersusun, maka 54 dibagi 3 itu akan kalian peroleh 18. Nah, sudah ketemu nilai D, tinggal kita buat kesimpulan. Kesimpulan kita buat berdasarkan pertanyaan pada soal umur Dito yang ditanya. D tadi adalah umur Dito. Jadi, umur Dito adalah 18 tahun. Sudah seperti ini. Nah, kemudian mungkin pada beberapa soal kalian akan menemukan bahwa informasi yang diketahui di sini itu bukan selisih umur, tapi jumlah. Nah, apabila yang diketahui nanti jumlah, maka di sini kalian tuliskan jumlah. Dan perbandingan untuk jumlah tinggal kalian tambah aja. Kalau di sini dikurang karena dia selisih, apabila jumlah tinggal kalian jumlah. 5 tambah 2. Seperti itu. Mudah ya, banyaklah berarti maka kalian akan menjadi ahli dalam menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan perbandingan atau rasio ini. Nah, demikian penjelasan dan kumpulan contoh-contoh soal yang sering muncul pada materi perbandingan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.